Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua, saya dan juga teman-teman mahasiswa, kesempatan untuk dapat mensyukuri nikmat yang tidak hanya berupa materi saja ya, tapi juga nikmatnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat inayah, dan nikmat-nikmat lainnya yang semuanya itu tidak mampu kita ukur maupun kita bandingkan dengan sesuatu yang ada di muka bumi ini. Selawat serta salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnahnya, dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan pada pagi hari ini termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik ya. Screen saya terlihat. Oke, baik. Teman-teman mahasiswa ya, ini kita sudah masuk ke sesi ke-6 ya. Gimana sih kabarnya? Sehat-sehat aja ya? Alhamdulillah ya, baik ya, sehat-sehat ya. Nggak berasa sudah sesi ke-6 gitu ya, artinya kemungkinan sesi ke-6 ini adalah sesi terakhir kita sebelum UTS ya, karena sesi ke-7 itu cuma review aja gitu ya, cuma review, dan biasanya ada ya mungkin nanti aja deh. Oke, baik. Seperti biasa ya, ini adalah sistem penilaian ya. Jadi buat teman-teman, saya lihat masih ada entah kelompoknya atau memang dianya yang belum submit gitu ya. Karena saya belum ngecek juga gitu ya. Jadi masih ada yang belum mengerjakan tugas gitu ya. Belum mengerjakan tugas. Tapi nggak apa-apa, mungkin ya tugas ya 40 tambah 25 65 tambah 10 75. Nggak bisa A ya kalau nggak ada tugas juga sih ya. 75 kan ini kan. 40 65 75 ya. A-nya kan 80 ya. Jadi begitu ya. Jadi jangan lupa tetap disubmit. Walaupun misalnya teman-teman ini tugasnya kelompok ya, tetap yang mensubmit ya, yang mensubmit itu masing-masing anggota timnya gitu ya, masing-masing anggota timnya. Oke, itu baik. Kita masuk ke pertemuan ke-6. Kita akan mendiskusikan ya tentang teknik testing lain. Ya, silakan duduk. Teknik testing lain selain yang kemarin dijelaskan, yaitu white box testing dan black box testing. Jadi ada teknik testing lain gitu ya. Oke. Baik, langsung saja. Jadi pertemuan kemarin kita sudah mempelajari gitu ya tentang metode atau pendekatan testing secara white box testing atau pengujian kotak putih gitu ya, kotak putih bahasa Indonesianya. Terus juga ada black box testing atau pengujian kotak hitam ya. Terus ada di dalam white box testing dan black box testing ini ada metode-metode gitu ya di dalamnya ya. Jadi ada macam-macam. Nah, ternyata dari kedua pendekatan tersebut ada juga teknik lainnya dari sebuah desain test case ya, dari sebuah desain test case. Kenapa ngeblink terus ya? Baiklah. Nah, ada seperti misalnya teknik testing lain, diantaranya ada comparison testing, ada juga TFA atau test vector analysis, ada RBT, risk based testing,
syntax testing, CFT, cross functional testing, ada operational profiling, ada TAT ya. Sebenarnya ini bukan TAT, TT&AT gitu ya, table testing and array testing. Mungkin teman-teman pernah menemui teknik-teknik seperti ini dan mungkin tanpa disadari gitu ya, tanpa sadar atau ternyata ini bagian dari testing gitu ya. Ternyata ini bagian dari testing ya. Jadi mungkin udah pernah lihat yang seperti ini ya, di antara yang berapa nih? 7 ya, 7 ini. Cuman mungkin tanpa menyadarinya, oh ini merupakan ya bagian dari testing dan itu termasuk di kategori teknik testing lain. Yang pertama adalah comparison testing. Comparison testing ini bahasa Indonesianya adalah pengujian dengan cara membandingkan ya. Kenapa ngebling terus? Oke, dengan cara membandingkan atau banyak juga yang bilang ini adalah back to back testing. Nah, biasanya back to back testing ini digunakan pada beberapa aplikasi yang dia requirement-nya atau apa ya, kebutuhannya itu punya bagian yang kritikal ya atau kritis ya. Contoh misalnya di sebuah mobil, dia biasanya yang dimaksud dengan comparison testing ini di sebuah mobil itu biasanya pada sistem pengereman gitu ya. Jadi dia punya bagian atau yang diujinya ini adalah sesuatu yang memang sebuah krusial gitu ya, menjadi bagian yang krusial di produk tersebut ya, entah itu mobil atau pesawat terbang itu sistem navigasinya gitu ya. Nah, jadi comparison testing ini teknisnya gitu ya, teknisnya itu dilakukan dengan membandingkan gitu ya, membandingkan gitu dengan melakukan tes yang sama tapi membandingkannya dengan versi yang berbeda atau tiap versi gitu ya. Tapi tesnya atau test case-nya itu sama gitu dan itu dilakukan secara paralel ya. Paralel itu bersamaan gitu ya. Kalau seri paralel kan lawannya seri ya. Kalau seri itu berurutan gitu ya, sekuensial ya. Mungkin kalau teman-teman pernah belajar digital gelombang apa sih waktu itu ya, rangkaian digital gitu kan. Ini apa ya? Ini bukan sih. Nah, gini kan. Kalau ini apa nih? Seri benar. Kalau dari seri mau kita paralel gimana caranya? Disambungin gimana? Ke bawah. Ya, begitu deh. Ini kan rangkaian sederhana ya. Ini ya ini apalah gitu ya, bisa ini power ya, power lah yang pasti ini ya. Terus saya salah ya yang paralel. Benar gak sih paralel begini? Atau benar ya? Benar. Garisnya di tengah ya? Iya. Gini ya? Gini ya paralel ya? Ya misalnya ini power gitu ya atau volt ya, baterai gitu, terus di sini apa nih ini ohm apa tahanan bisa beban ya, bisa lampu ya, biasanya kalau X gini lampu gitu. Kalau saya nggak salah ya gitu. Nah, comparison testing ini tadi balik lagi, jadi dia membandingkan secara tesnya sama, desainnya sama, cuma dibandingkan di tiap versi yang berbeda gitu ya. Jadi misalnya menguji mobil dengan versi yang 2000 cc sama yang 1500 cc itu tesnya sama pengeremannya gitu ya. Pengeremannya desain test case-nya tuh sama, ada pengereman. Biasanya kalau
nguji mobil itu ada misalnya ini apa aja ya targetnya gitu ya. Ya silakan. Silakan. Oke. Waalaikumsalam. Nah, biasa dikasih titik gitu kan. Nah, dia kecepatannya ini berapa nih misalnya 50 km per jam. Ya. Nanti di titik B dia ngerem kira-kira ngerem selama berapa detik ya, second gitu. Terus dia jaraknya berapa dari targetnya gitu, jaraknya berapa dari targetnya. Terus dari titik terus diulang lagi di titik A. Ini sama mau mobilnya 1000 cc, 2000 cc gitu. Mobil 1000 cc, 1500 lah. 1500 cc atau 2000 cc sama. Oke, nah terus apabila terjadi defect ya pada satu atau lebih dari versi aplikasi, maka nanti diinvestigasi masing-masing ya atau apa ya, masing-masing diinvestigasi. Setiap aplikasi tersebut diinvestigasi untuk nantinya ditentukan letak kesalahannya gitu ya, dan mungkin dari versi yang mana yang melakukan kesalahan. Comparison testing ini perlu teman-teman ketahui juga, ini terkadang di ujian skripsi ini kita gunakan gitu ya sebagai penguji gitu ya, comparison testing ya kita gunakan sebagai penguji. Yaitu tadi saya udah pernah dulu menyampaikan kepada teman-teman kalau misalnya membawakan suatu topik skripsi itu kalau yang udah sering, nah kita akan pakai comparison testing gitu. Jadi kita ngujinya tuh modelnya comparison testing, membandingkan gitu. Jadi bisa saja itu terjadi gitu ya, karena ini udah sering topik yang kayak gini gitu. Jadi kita nggak perlu lihat awalnya, kita hanya yang titik krusialnya saja tuh ada di mana gitu ya. Kita pakai comparison testing. Misal teman-teman bikin sebuah aplikasi e-commerce misalnya, maka kita akan comparison testing terhadap security-nya, keamanannya gitu ya, security-nya. Karena kita anggap e-commerce ini yang paling penting tuh di bagian keamanannya gitu ya, keamanannya misalnya dari pada tahap pembayarannya gitu ya dan lain sebagainya ya. Jadi comparison testing ini bukannya sering sih, pada umumnya terkadang dilakukan gitu ya, karena ini udah sesuatu yang sering kita temui ya atau si penguji temui. Nah itu bisa saja ya, dan makanya dibandingkannya dengan yang hanya krusialnya saja. Yang berikutnya adalah TFA. TFA ini adalah metode testing dengan memproses identifikasi dari faktor-faktor tes. Nah, faktor-faktor tes ini bisa berupa variabel atau kondisi atau juga parameter, bisa gitu ya, parameter. Dan artinya ini nggak rigid gitu ya. Artinya ini bisa bervariasi ya pada saat pengujian berlangsung. Terus juga terkadang test factor analisis ini menggunakan kesamaan dari variasi. Jadi seperti contohnya ada rumus seperti ini ya. Jadi ada kondisi minimum testing. Kondisi minimum testing ada rumusnya sigma M. MI itu minimum gitu ya, minimum. N-nya berapa parameter atau berapa variabel yang ada di dalamnya gitu, terus plus 1 gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Cuman untuk yang tes faktor analisis ini sudah jarang juga dilakukan gitu, karena biasanya yang mirip seperti tes faktor analisis ini di whitebox di black box testing itu sudah ada gitu. Jadi ini apa yang kemarin di black box testing itu sudah ada ya. Jadi dia jarang melakukan tes factor analysis ini. Terus yang berikutnya adalah risk based. Nah, ini pengujian yang dilakukan berdasarkan skala prioritas. Gitu ya. Adalah secara skala prioritas. Risk based testing. Nah, kalau kita ngomongin resiko atau resiko yang mungkin muncul,
ada beberapa ya, ada beberapa tergantung requirement juga dari si user ya. Contoh ada beberapa nih faktor resiko ya yang secara umum atau secara garis besar. Yang pertama, visibilitas dan akibat pada pelanggan. Jadi faktor resiko yang menentukan visibilitas atau dampaknya terhadap pelanggan. Misal, ketika aplikasi yang kita buat ini misalnya down, berhenti, nggak bisa, atau terjadi sesuatu dan nggak bisa digunakan, dampaknya terhadap pelanggan itu seperti apa? Bukan aplikasinya sih, misalnya apa ya, lebih ke bagian terkecilnya, misalnya modulnya ya, misalnya ada modul, kalau modul login udah pasti ya aplikasinya nggak bisa masuk jadinya gitu kan. Nah itu kan biasanya login tuh jadi yang paling utama juga ya di sebuah pengujian, karena kalau nggak bisa login ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Atau di form loginnya udah ngaco-ngaco, semua bisa masuk, semua bisa melihat, semua karyawan bisa saling melihat gaji, ngaco semua, udah jadinya ngiri-ngirian gitu ya gitu kan. Nah terus atau karyawan bisa lihat pemasukan secara keseluruhan, sekolah misalnya, guru bisa melihat pendapatan sekolah secara umum. Nah itu kan akhirnya jadi, wah ini padahal pendapatannya berapa tapi gajinya nggak naik-naik, kan itu jadi sesuatu yang tidak diperbolehkan harusnya. Terus ada resiko terhadap operasi bisnis. Ya, ini macam-macam juga. Kita ada mata kuliah manajemen risiko gak ya? Belum pernah ada ya? Saya nggak tahu kalau semester atas ya. Berarti 1 sampai 5 belum pernah ada ya. Resiko ya, resiko. Jadi kalau ngomongin operasi bisnis atau bisnis operating, resikonya banyak. Ada resiko yang kalau secara umum kategorinya ada secara internal sama eksternal gitu ya. Internal sama eksternal yang mempengaruhi operasi bisnis. Kalau menurut teman-teman, resiko bisnis yang secara internal tuh apa tuh? Atau yang secara eksternal ya, yang mempengaruhi secara eksternal menurut teman-teman? Apa tadi? Santet. Ya, oke. Apa maksudnya disantet? Ownernya disantet gitu ya? Itu berpengaruh ya? Oke. Bisa ya, tapi ekstrim banget tuh ya, jarang gitu ya. Oke, ada lagi secara eksternal? Persaingan pasar. Oke, spesifik, benar. Persaingan pasar, apa tuh yang spesifiknya? Masalah harga, Pak. Harga. Masalah harga sama kualitas. Oke, harga mempengaruhi kualitas. Pasti kalau di bisnis ya. Kalau di software, harga atau biaya mempengaruhi waktu. Tapi kalau di bisnis, harga belum pasti mempengaruhi waktu, tapi mempengaruhi kualitas. Kalau di bisnis bisa kayak gitu ya. Jadi kalau yang secara eksternal ya, persaingan harga boleh ya. Yang pasti lagi adalah kebijakan pemerintah ya, kebijakan pemerintah atau regulasi lah gitu ya. Itu bisa mempengaruhi operasi bisnis ya. Contoh bukan dulu ya. 2 tahun yang lalu 2020 ketika ada pandemi COVID yang lagi tinggi-tingginya, pemerintah kan memberlakukan PPKM ya, ada PSBB, istilahnya ada PPKM dan lain sebagainya. Sehingga perusahaan-perusahaan tuh akhirnya nggak boleh untuk sementara karyawannya tuh masuk gitu ya, nggak boleh gitu, buat masuk aja nggak boleh gitu kan. Nah itu kan regulasi pemerintah. Terus dilonggarkan lagi, karyawan ada istilahnya WFH, ya kan, kerja dari rumah. Itu kan regulasi juga, itu mempengaruhi operasi bisnis gitu ya. Nah itu ada hitung-hitungan resikonya. Oke ya, jadi macam-macam ya. Santet juga ya, berpengaruh juga ya. Jadi kalau Elon Musk di santet tuh Twitter bisa berpengaruh ya. Ya. Salah satunya juga perubahan terhadap operasi bisnis itu yang secara internal ya terjadi ketika ganti owner. Ya. Seperti yang baru-baru ini kan Elon Musk dia beli Twitter ya. Dia langsung pecat semua tuh. Pecat. Baca nggak infonya? Itu pecat-pecatin tuh. Terus baru-baru ini sekitar
3 hari yang lalu ada yang dipanggil lagi karena dia salah pecat. Ya, ada yang dipanggil lagi. Ada beberapa yang dipanggil lagi gitu ya. Ternyata ya itu tadi terkadang menguntungkan juga ya kalau misalnya kita coding ya dengan pakai nama-nama Naruto gitu ya buat variabel. Dan dia main pecat kita gitu ya, dia nggak ngerti manggil tabel apa sebenarnya gitu kan. Ya mungkin yang dipanggil ya adalah programmer yang begitu kan. Jadi dipanggil lagi sama si Elon Musk. Terus juga dia menerapkan beberapa regulasi yang baru terkait Twitter ya. Jadi yang paling signifikan tuh yang kalau Twitternya mau centang biru bayar sekarang ya $8 per bulan ya, luar biasa ya biar centang biru ya akun official. Sebelumnya bayar nggak sih? Enggak kan? Ya, enggak ya. Jadi dulu ada tuh akun Twitternya Ima mungkin ya, akun Twitternya siapa gitu ya, officialnya siapa, sekarang harus bayar $8 ya, lumayan kali 15 itu sekitar berapa? 120 kali ya? 8 ya. 127.000 ya. Oke. Luar biasa ya. Jadi Elon Musk langsung otak bisnisnya jalan gitu ya. Oke, wah panjang ngomongin operasi bisnis ya. Langsung aja. Terus faktor resikonya juga terhadap defect area yang baru. Ada beberapa modul yang dimodif itu bisa saja terjadi defect ya. Terus kontinuitas bisnis juga tadi ngaruh ke resiko operasi bisnis dan lain sebagainya di banyak ya. Langsung aja ya. Nah, yang berikutnya adalah teknik testing lain adalah syntax testing. Nah, ini mungkin kita tanpa sadar ya ternyata ini masuk ke bagian dari teknik testing lain ya. Dan ini sebenarnya ini bagian dari debug ini sebenarnya. Bagian dari debug. Nah, kalau syntax testing ini mungkin definisinya ya menggunakan model sintaksis ya, masukan sistem yang didesain secara formal. Jadi ada secara standar. Ya, secara standar. Terus yang penggunaan syntax testing ini merupakan penggabungan kata-kata yang membentuk suatu frase. Jadi khusus ya kalau misalnya kita lihat atau baca ini syntax testing ini apakah dia mirip seperti debug? Mirip. Tapi secara spesifiknya syntax testing ini dia lebih seperti yang seperti ini testingnya. Jadi dia hanya mentes gitu ya secara yang seperti ini saja nih. Ada single lowercase, single uppercase gitu ya, single digit ya. Dan lain sebagainya. Mungkin kalau ini langsung kita masukkan ke dalam sebuah coding, ini error pasti codingnya. Gitu ya. Makanya ini pakainya tools. Ada tools khusus untuk syntax testing ya. Dan ini langsung masukin yang seperti ini nih. Gitu ya. Jadi kita pakai tools untuk syntax testing, nggak bisa langsung di bahasa pemrogramannya atau langsung di bahasa C atau langsung di Java ya pasti error. Karena ini beda banget ininya. Oke, yang pasti syntax testing ini berguna untuk menguji sebuah sistem ya dengan metodenya baris-baris perintah dan cara mengaksesnya ya. Jadi kita pakai tools nanti itu. Terus ada namanya cross functional testing atau CFT. CFT ini menggunakan matriks ya, matriks. Makanya kita di informatika ini belajarnya aljabar, linear dan matriks ya, karena banyak sesuatu di informatika itu yang hubungannya sama matriks. Nah, contoh ya. Jadi ada matriks X dan Y ya, dan dia merupakan X dan Y ini adalah fitur dari sistem, gitu ya. Ada contohnya nggak sih? Nah, seperti ini. Jadi kita kategorikan dulu ya matriks X dan Y. Jadi X dan Y ini kan adalah fitur ya, fitur. Misalnya F1. F1 itu adalah fitur apa ya? Fitur kalau di sebuah aplikasi apa ya biasanya ya? Biasanya apa tuh fitur di sebuah aplikasi? Aplikasi apa aja? Fitur pembayaran, boleh. Fitur pembayaran. Terus ada apa lagi? Hah? Pendaftaran, fitur. Bukan. Itu yang paling gampang deh, misalnya saya buka Word ya. Deh. Ada fiturnya kan Word ya? Nah,
Ceritanya kita mau nguji aplikasi Word, ya. Nah di Word ini kan ada fitur-fiturnya ya. Nah ini kan ada fitur-fiturnya ya. Misalnya ada fitur, ya. Ini juga termasuk fitur sih ini ya. Yang atas ini kelihatan di sini nggak kelihatan. Ini juga termasuk fitur ya. Ada fitur home gitu ya. Ada fitur design, fitur insert. Nah, cuman kalau ada fitur print juga ya, fitur print atau fitur ini aja deh yang paling mudah nih di sini ini fitur juga nih. Ya kan? Ada fitur save as, fitur print. Nah, jadi kita membandingkannya gitu. Misalnya tadi ya ada fitur save as misalnya. Save as, terus ada fitur print. F3-nya ada apa lagi sih ya? Tidak kelihatan di situ. Save as, fitur print, open ya, open. Nah, contoh aja sih. Nah, jadi kita bikin matriksnya dulu. Misalnya F1 itu tidak akan ketemu dengan F1 gitu ya. Nah, kayak gini ya. Jadi dia nggak akan ketemu dengan sesamanya gitu, ya. Nah, yang pasti nanti contoh misalnya fitur F1 bisa nggak diinteraksikan gitu ya, diinteraksikan dengan fitur F2 misalnya. Kalau di situ fitur F1-nya update ya, hitungan C1 gitu ya yang dihasilkan di fitur F2. Nah, kalau di sini kira-kira dari F1 ini bisa nggak diinteraksikan dengan F2? Bisa nggak? Di situ contohnya fitur F1 mengupdate hitungan C1 yang digunakan oleh fitur F2. Berarti kalau di sini ya ada nggak keluaran dari dia gitu ya yang kita bisa interaksikan dengan F2. Kalau misalnya nggak ada ya kita tulis minus. Kayak gitu ya. Kalau nggak ada kita tulis minus. Sulit ya kalau yang di sebelah sini ya, kalau yang fitur yang ini ya. Kalau mungkin kalau fiturnya home sama yang tadi lebih mudah ya, home sama apa tadi ya, ada insert ya, atau itu aja deh ya. Nggak kebayang ntar itu ya. Ya gitu aja ya, fiturnya home misalnya ya, home insert. Nah ini lebih mudah lagi nih, apa tadi ya? Reference. Ini lebih mudah lagi nih kalau ini karena di dalam home itu ada banyak gitu ya. Home itu ada banyak, ada paragraf, ada font, ya. Insert juga banyak. Nah kira-kira dari F1 bisa nggak diinteraksikan dengan F2? Bisa. Bisa nggak? Bisa kan ya. Nah kalau misalnya bisa, apanya yang tadi ya harus ada legenda lagi misalnya C1 misalnya ya bold ya tulisannya itu di bold gitu ya apa gitu. Nah tuh tinggal ditaruh kode-kodenya kayak yang ada di contoh seperti itu ya. Kalau misalnya nggak bisa ya kita tinggal tulis minus. Kalau misalnya nggak bisa ya kayak contoh ini. Ini cross functional testing. Ini boleh juga dilakukan pengujian seperti ini. Jadi jangan bingung nanti di skripsi kita harus nguji dengan menggunakan apa ya gitu. Kamu bisa menggunakan white box, bisa black box atau menggunakan teknik testing lain gitu ya. Bisa seperti ini cross functional testing. Jadi jangan miskin testing gitu ya. Skripsinya jangan miskin testing karena itu bagian dari penilaian gitu. Oke. Berikutnya adalah operational profiling ya, profil, lebih ke profil. Jadi di pengujian ini dia menjelaskan siapa penggunanya ya. Walaupun di apa UML ya, use case itu kita sudah jelaskan siapa saja aktornya, fitur-fitur apa yang digunakan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang di operational profiling ini lebih kepada UML ya, lebih banyak di UML, dia membahas UML.
ada frekuensi penggunaan ya, itu bisa terlihat di sequence activity activity diagram. Nah, terus juga nih jadi dia ada hardware software yang digunakan ya, dan lain sebagainya ya. Jadi operational profiling ini misalnya kita nggak menggunakan juga nggak apa-apa kalau kita sudah ada UML-nya. Jadi dia sama, mirip ya. Jadi biar nggak kerja 2 kali, nggak perlu dilakukan, nggak apa-apa. Yang penting ada UML tadi jelas ya, UML-nya ada use case, activity, sequence ya. Terus yang terakhir adalah table testing and array testing ya. Table testing dan array testing ini kalau untuk table ini biasanya dia menguji bentuk data yang berada di luar program. Kalau yang array, bentuk data yang ada di dalam program. Ya. Nah, untuk yang table ini punya 2 bentuk utama, ada yang namanya sequential, ada yang index, ya, index. Kalau yang sequential ini ya, dari table testing ini seperti contohnya ya, operasionalnya dia menghapus data dari tabel yang kosong. Jadi ada tabel kosong dan itu coba dihapus datanya. Bisa apa enggak gitu sistemnya ya. Kalau hapus data dari tabel kosong kira-kira bisa apa enggak? Tabelnya kosong, mau dihapus datanya bisa apa enggak pakai sistem? Ya saya nanyanya bisa apa enggak? Enggak bisa, karena enggak ada datanya. Ya, enggak bisa ya. Oke, lagi pula biasanya kita mau hapus data nih sistem yang ngomongnya ya, tidak melihat tabelnya ya. Jadi kita nggak tahu tabel tersebut ada atau tidak isinya. Biasanya kalau kita mau cari data itu, ya mau cari data kan muncul dulu datanya kan. Kalau nggak ada yang muncul gimana mau ngapusnya? Kan gitu ya. Kita nyari data itu kan biasanya pakai apa keyword gitu ya. Misalnya kita mau cari data pegawai gitu ya, nyari nama misalnya namanya Hafiz misalnya gitu kan. Kalau nggak ada yang muncul juga ya gimana cara ngapusnya, nggak ada berarti. Kalau baca data dari suatu tabel kosong bisa. Baca data dari suatu tabel yang kosong. Nggak bisa. Kalau nambahin data ke tabel yang penuh, pernah nggak? Tabelnya udah penuh, mau ditambahin datanya, pernah nggak? Ada yang pernah buat kayak gitu? Tabelnya udah penuh. Gimana itu maksudnya tuh? Bisa aja ya? Bisa ya? Bisa ya? Kadang bisa sih, kadang kita push bisa. Menghapus satu data dari suatu tabel yang memiliki satu data. Kalau datanya cuma satu, terus mau dihapus, bisa ya? Bisa kan gitu ya. Jadi kayak gitu. Baca data terakhir, data berikutnya, ya dan lain sebagainya lah. Kalau menyisipkan data yang sama, kira-kira bisa nggak? Menyisipkan data yang sama. Bisa ya? Yang penting indeksnya beda. Apa bukan indeks ya? Apa namanya? Primary key-nya beda. Misal data karyawan namanya Tania misalnya, Tania. Udah ada nih data karyawan Tania, cuman dia nggak ngecek lagi. Dia langsung input aja. Tania juga sama, orang yang sama yang diinput. Bisa ya? Bisa ya. Jadi ada 2 primary key itu, si Tania tuh punya dua nomor induk karyawan gitu. Bisa saja nih menyisipkan data yang sama. Terus kalau yang indeks ya, indeks itu dia seperti misalnya menghapus logika data yang pertama. Kayak gimana tuh? Hapus logika data yang pertama kayak gimana? Ada yang tahu? Menghapus logika data yang pertama, sistem basis data nih. Menghapus logika data pertama. Kayak gimana? Kita menghapus logika data pertama. Itu yang kayak rumus di database tuh. Rumus database. Menghapus logika data yang pertama. Kayak gimana rumus database-nya? Kalau mau baca data gimana sih rumusnya? Oke, select bintang. Oke.
Kalau kita mau ngapus logika data yang pertama gimana? Select bintang kon delete nyari ID data yang mau dihapus. Oke. Cari data. Apa loh dia? Apa loh? Ini pertanyaan receh terkadang kita nggak bisa jawab bener. Di skripsi itu simpel gitu ya. Kalau kita ngomongin database tadi ya, apa nih gitu kan? Terkadang ya, tapi bagus sih bisa jawab ya. Itu simpel banget. Mungkin kalau kita udah lihat sekilas, oh iya jadi tahu gitu ya. Tapi itu harusnya dihafal juga ya. Terkadang gini, ya tadi mirip ya. Tadi mirip, tadi benar ya tadi. Terkadang gini, teman-teman mungkin tahu nggak sih kalau misalnya tabel itu terkadang kita ada model yang join tabel gitu. Pernah ya? Di MySQL kan? Nah, itu kan termasuk logika. Kalau join tabel begini, caranya gimana? Kalau biasanya teman-teman yang sering teman-teman lakukan, apakah join pakai di drag itu langsung di MySQL ya, pakai XM atau pakai coding yang begitu tuh? Join gitu, pakai yang coding ya? Nggak pernah ada yang pakai drag ya? Nah, tapi kan bisa ya pakai drag ya? Bisa kan dipakai XM-nya kan gitu ya? Nah kalau udah muncul yang join kayak gini gitu ya, tuh biasanya tabel-tabelnya juga apa ya namanya ya, banyak ininya apa ketergantungannya, apa ya istilah ketergantungan tuh kalau di database ya, apa ya, lupa saya. Ya lupa saya tuh, sorry ya. Lupa. Oke. Nah ini contoh dari yang indeks ya. Nah pada intinya kesimpulannya ya dari semua yang tadi teknik testing lain, ini dirangkum seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau menguji pada area aplikasi untuk deskripsi fungsi dan fitur, kita menggunakan teknik tesnya functional analysis gitu ya. Nah, terus kalau yang logika keputusan bisa black box path analysis ya, analisis ya. Kalau unit test code-nya white box analysis, masukannya ada boundary value dan lain-lain sebagainya. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Masih pagi loh. Oke, baik ya itu. Terus gini teman-teman mahasiswa ya, jadi pekan depan kita akan ujian ya. Ujiannya ada 2 bagian. Saya udah pernah sampaikan ya? Di kelas ini belum? Ujiannya ada 2 bagian. Ada pilihan ganda dan ada esai ya, esai. Untuk esai langsung aja lah ya di olunya ya. Untuk esai langsung diketik di olunya. Jadi nggak perlu kertas ya, nggak perlu kertas dan beli pulpen. Langsung di olunya saja. Karena takutnya juga kalau misalnya itu nggak langsung di olu, bukan. Takutnya ada yang nulis terus di foto besar banget resolusinya, nggak bisa upload juga gitu ya. Pakai Google Drive-nya di restrict gitu ya. Saya jadi 2 kali WA gitu kan. Jadi langsung aja diketikkan di situ ya. Cuma memang prosentasenya nggak besar ya kalau esai ya, nggak besar prosentasenya. Prosentasenya kira-kira berapa persen ya itu ya? 80-20 apa 70-30 kita esainya? Pilihan gandanya sih saya maunya yang besar. 50-50? 50-50 ya? Biasanya 50-50 emang? Enggak ah. 80-20 ya? Itu serah sih mau 80-20, 70-30 nggak apa-apa ya. Baik, kisi-kisinya soalnya pernah Anda lihat. Gitu aja. Itu udah kisi-kisi banget itu. Jadi nggak usah ditanya lagi.
Oke ya, jadi itu mau pilihan ganda, mau esai ya artinya Anda udah pernah lihat. Dan saya tekankan sekali lagi bahwa di UTS ini saya nggak ada remedial ya. Saya nggak ada remedial, jadi pergunakan waktunya dengan baik lah gitu ya. Dan jangan terlalu percaya sama teman, gitu aja. Gitu ya, jangan terlalu percaya sama teman ya. Saran saya gitu, karena belum tentu juga temannya benar, gitu ya. Belum tentu temannya benar. Yang pasti itu, terus apalagi yang mau ditanyain? Jadi kita pekan depan kan udah nggak masuk ya, kan online ya. Online itu hanya review aja. Nah itu saya kasih waktu buat yang belum melengkapi tugas ya, untuk melengkapinya ya, supaya nilai tugasnya masuk gitu ya. Karena kalau nilai tugasnya nggak masuk, ini nggak bisa dapat nilai maksimal nih, cuman 40, 25 ya, 65, 75. 75 itu bukan nilai maksimal gitu ya. Jadi jangan sampai nggak masuk nih nilainya, walaupun ada berapa gitu ya. Yes, nah CPMK ya, kalau kita ngomongin CPMK ya, itu nanti aja pas UAS ya. Pas UAS kalau misalnya ada remedial, saya akan melihat CPMK mana yang teman-teman kurang ya. Nanti kalau misalnya itu ya, misalnya remedial ya. Jadi nggak semuanya kita uji. Ya pas UAS aja ya. Pas UAS saja. Jadi tadi ya ada yang bilang remedialnya ya. CPMK ini saya gunakan sebagai remedial. Nanti kurangnya di mana CPMK-nya itu yang diujikan. Gitu ya. Jadi misalnya teman-teman nanti kurang 2 CPMK misalnya. Maka saya akan menguji 2 CPMK-nya saja. Gitu ya. Nanti aja pas UAS ya, pas UAS. Dan ujiannya kalau yang remedial ya, closebook. Lisan aja kita, hadapan nama saya di meja saya. Ya kalau misalnya cuma 2 CPMK-nya ya 2 aja. 2 aja, ujiannya 2 aja, mengukur 2 gitu. Misalnya kan di setiap pertemuan kan saya ada tes CPMK kan. Saya bebasin kamu mau ambil yang mana tuh setiap pertemuan, silakan. Ya kan? Kita close book aja, kamu ambil soalnya tuh, ada berjejer gitu ya, ada soal yang pernah saya. Oke, kirain kasih kode ya, kasih kode. Benar, seret juga ya. Lupa bawa minum. Enggak, saya ada di bawah. Gitu ya, jadi ada beberapa CPMK. Nah, misalnya kamu kurang kalau UAS ya di CPMK 11 misalnya. Ya udah nih CPMK 11 nih ada yang pernah diisi gitu misalnya. Ada berapa soal, kamu pilih salah satu aja. Dan itu jangan searching. Lisan aja misalnya. Gitu. Simpel kan ya? Jadi saya nggak perlu koreksi lagi. Kan cuma satu pilihnya kan, CPMK-nya aja. Gitu, nggak mesti harus ini, nggak. Makanya jangan remedial lah gitu ya, jangan remedial. Oke, baik. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Nggak ada ya? Oke, baiklah kalau misalnya cukup ya. Oke, sebelumnya tugas ya, sudah ada tugas ya. Tugasnya ada, saya lupa tugasnya ini. Nah, tugasnya ini adalah teman-teman cari contoh kasus ya, implementasi dari 4 saja ya, yang teman-teman pilih ya, 4 ya. Dari yang 7, 4 saja. Nah, itu cari contoh kasusnya. Bisa dari internet, dari buku boleh, dari jurnal juga boleh. Biasanya banyak dari jurnal nih contoh kasus gini. Ya, silakan dicari. Kalau pakai jurnal carinya ya, kalau pakai jurnal itu carinya pakai POP ya, terus masukin keywordnya ini misalnya. Itu masih akan ketemu jurnalnya gitu ya. Oke, mungkin itu ya. Ya, jadi nggak semua tekniknya, 4 saja. Silakan pilih yang mana saja. Ya, di submitnya dalam format Word. Oke. Ada yang mau ditanya tentang tugas ini? Nggak ada ya?
Oke ya, kita belum banyak gunain tools di pertemuan UTS ini. Nanti mungkin setelah UTS kita banyak gunain tools. Oke, materi sudah saya share di Olu juga nih, main materia, tapi tanpa suplemen yang ke-6 ke ya. Oke, baik. Mungkin itu teman-teman mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. UTS sudah saya kasih tahu ya. Bukan maksudnya soalnya, bukan soalnya ya. Karena ini direkam ya, takutnya ntar pas dicek, wah udah dikasih tahu UTS. Enggak ya. UTS-nya open book. UTS-nya open book. Tadi soalnya yang pasti pilihan ganda dan esai. Apa lagi ya? Waktunya 90 menit standar ya, sesuai dengan itu. Jadwal, sesuai dengan jadwal, bukan jadwal kuliah, kayaknya beda ya. Ada yang beda deh gitu ya. Ada yang beda jamnya gitu ya. Jadi sesuaikan aja dengan jadwal UTS, nanti olunya akan kebuka lah gitu ya. Di jam yang itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Gak ada. Oke ya. Terus juga saya absen dulu ya. Sambil saya ini, teman-teman mahasiswa, saya pengennya teman-teman mahasiswa nih berkontribusi di acara Teknoka ya, jangan sebagai peserta, sebagai pemakalah. Tahu ya, kita mau akan ada acara Teknoka tanggal Desember awal ya. Tapi saya udah bukan tim acara ya. Saya acara sih, tapi bukan koordinator ya. Kalau dulu saya koordinatornya, saya pasti libatin mahasiswa gitu ya, buat di acara itu. Nah ini cuman saya pengen teman-teman juga kontribusi di acara Teknoka ya. Tapi jangan sebagai peserta, tapi sebagai pemakalah ya. Nah ini kalau untuk mahasiswa UHAMK gratis ya, gratis. Silakan daftar ya. Gratis. Jadi nanti begitu diminta form pembayarannya, masukinnya KTM aja, gitu ya, upload KTM. Kuota saya udah habis gitu ya, kuota saya nih mungkin teman-teman bisa dengan kalau misalnya masuk, jadi gini, harusnya ada nama dosen gitu ya. Kalau misalnya teman-teman kontribusi sebagai pemakalah, ada nama dosennya. Jangan dosennya saya gitu ya, karena saya udah ngirim 11 kelompok gitu ya di mata kuliah semester 7. Semua saya wajibin karena Teknoka ini masuk ke UTS dan UAS. Jadi UTS-nya itu submit paper di Teknoka. UAS-nya itu adalah nanti presentasi, tapi bukan di kelas, di Teknokanya langsung. Karena presentasi ya. Jadi nilai UAS-nya diambil pada saat presentasi. Jadi kalau dia nggak submit tugas, nggak dapat nilai UTS dan UAS. Gitu. Kalau cuma submit doang, dia dapat UTS, UAS-nya belum tentu. Gitu. Karena harus presentasi. Gitu. Jadi saya pengen semester 7 nggak teori lagi, action langsung. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bisa kontribusilah di Teknoka gitu ya. Jadi saya udah kirim 11 kelompok gitu ya. Jadi namanya jangan saya lagi, silakan dosen yang lain. Topiknya apa saja bebas ya topiknya. Ini kan kalau untuk informatika tuh ada RPL. Oh sorry ya. Ini saya stop ya. Saya dari tadi ngomongin ininya aja ya. Saya stop ya pada. Oke, ini ya. Nah ini nih di Teknoka ya. Jadi topiknya untuk informatika bebas ya, ada RPL, bukan grafika sih, ini komputer grafis gitu ya. SI, AI, network security, kriptografi, komputasi awan, Internet of Things, apa ya bahasa Indonesianya Internet of Things? Data besar ya. Terus informatika, biologi, gitu ya, bahasa Indonesianya ya. Ini silakan kalau misalnya mau berkontribusi. Keuntungannya buat teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman pernah ikut seminar nasional kayak gini, keuntungannya, dan ini gratis ya kalau mahasiswa. Jadi nanti bukti pembayarannya masukin KTM-nya. Keuntungannya adalah nanti ketika teman-teman kontribusi di sini dapat sertifikat sebagai pemakalah. Ada 2. Satu sebagai pemakalah, satu sebagai penulis, dan yang pasti peserta juga. Peserta dapat. Gitu ya.
Ada 3 sertifikat dan biasanya kalau kita mau apply beasiswa gitu ya, mau apply beasiswa itu biasanya kalau punya sertifikat sebagai pemakalah di seminar nasional itu lebih mudah. Gitu. Jadi keuntungannya itu sih. Ya, silakan ya kalau misalnya mau, ini masih dibuka sampai tanggal 20 November. Sampai tanggal 20 November kalau nggak salah ya. Iya nih tanggal 20 November. Oke sih, paling itu. Saya absen dulu ya teman-teman. Internetnya lagi bermasalah kayaknya ya. Internet wifi-nya deh. Oh iya benar. Oh, sistem ininya kayaknya nih ya. Siapnya nih yang lagi bermasalah nih kayaknya. Oke lah, saya absen di sini aja. Rida Faiz, ada Rida Faiz? Yudhistira Damar Yuda? Fikri Abdul Nazar? Sakit. Ini ada ketua kelasnya gak ya? Oh iya, ada ya, sakit ya berarti ya? Udah bilang ke ini ya, siapa namanya ya? Sylvia. Oh Sylvia. Udah ya, dia udah ngomong ke kamu ya? Oke, Yurizat Laksono, Gozi Wijaya, Bima Alfian nggak ada, sakit juga. Faiz Dika, mana Faiz? Oke. Hilmi Zafran, Hafiz Dery, Alif Rizky, sakit juga. Oke, Irgi Ahmad, Fahreza, Denny Wijaya, Winnie Amanda, Dwi Transiska, Winnie mana? Sakit juga. Oke. Soalnya saya panggil Winnie, kamu tak angkat tangan tadi. Katanya kamu Dwi ya, berarti ya. Jafar Rahadian, Fadlin Fadlu, Melati Tri, vaksin ya. Andika Bagus Pambudi, Rafika Aulia, Abdul Syakir, Yaumi Juan Pasa, Muhammad Iqbal ya, Bima Prasetyo, Fitri Nur Hikmah, Raihan Swito, Dian Pramata Kusuma, Ehwan Ghazali, Siti Nur Halisa, Pandu Rizky Wicaksana, Kirana Alisa, Tri Ramadhani Putra, Hafiz Ardian Sunata, Ahmad Fitrah, Sylvia Damayanti ada ya, Diah Rahmayati, Hafiz Tantra, Mutmainnah, Nabila Azahra, Debila Novianti, Aditya Surya. Oke. Siapa? Alif. Udah. Sakit kan tadi kamu.
Oke ya. Jadi teman-teman tolong jaga kesehatan ya. Ini cuacanya lagi nggak bagus ya. Tapi saya nggak tahu ya, rumah saya nggak hujan-hujan ya. Rumah teman-teman hujan ya? Bekasi hujan nggak Bekasi? Gerimis doang ya? Oh, sama berarti ya. Sama, saya juga kebagian gerimis tuh sebentar. Kacau ya, kacau. Oke, baiklah teman-teman ya. Marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu saja ya. Kalau saya stop dulu. Stop recording.